Oke, semangat pagi anak-anak, bertemu kembali di semester 2 pembelajaran sejarah peminatan hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat, sehat untuk tetap mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai nantinya. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, tema yang sangat menarik yaitu peristiwa kontemporer dunia, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Ada dua tema subtema yang harus kita bahas. Yang pertama adalah runtuhnya Vietnam Selatan serta terhapusnya apartheid di Afrika Selatan. Untuk itu, supaya kalian lebih paham tentang pembelajaran ini, Bapak berharap kalian memperhatikan video berikut dengan seksama yang akan kita tayangkan di Discord. Disimak dengan baik, dengan fokus, supaya lebih paham. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Cina, Prancis, dan Inggris datang ke Vietnam untuk melucuti tentara Jepang. Cina melakukan pelucutan dari arah utara, sedangkan Inggris dan Prancis dari arah selatan. Cina dan golongan revolusioner Viet Minh menghendaki Vietnam menjadi negara merdeka, sedangkan Prancis dan Inggris ingin mengembalikan wilayah Vietnam kepada Prancis. Perselisihan antara Cina dan Prancis, Inggris menyebabkan pertempuran besar di Vietnam. Ho Chi Minh dan pasukan revolusioner Viet Minh berusaha mengusir Inggris Prancis dari kawasan Vietnam. Pada 7 Mei 1954, Viet Minh berhasil menaklukkan benteng Dien Bien Phu dan El Lieni. Sedangkan pihak Inggris Prancis harus mengakui kekalahan mereka. Untuk mengakhiri konflik antara dua pihak yang bertikai, dibuatlah Konferensi Jenewa pada Juli 1954. Perjanjian Jenewa berisi pembagian wilayah Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara berada di bawah kekuasaan Ho Chi Minh dan pasukan revolusionernya, sedangkan Vietnam Selatan berada di bawah kekuasaan Kaisar Bao Dai. Pembagian Vietnam Utara dan Vietnam Selatan pada perkembangannya menimbulkan perang saudara yang kerap disebut dengan Perang Vietnam. Ho Chi Minh menganggap bahwa eksistensi Vietnam Selatan merupakan bentuk neo-imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Oleh karena itu, ia dan pasukannya di Vietnam Utara melakukan upaya penaklukan terhadap Vietnam Selatan pada tahun 1964. Keberlangsungan Perang Vietnam pada 1964 sampai 1975 tidak dapat terlepas dari pengaruh blok Barat, yakni Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Mereka saling memperebutkan pengaruh kekuasaan dan pengaruh ideologi di kawasan Vietnam. Pasukan Vietnam Utara yang berideologi komunis mendapatkan bantuan persenjataan dan personel militer dari Cina dan Uni Soviet. Di sisi lain, Vietnam Selatan mendapatkan bantuan persenjataan dan personel militer dari Amerika Serikat. Pada tahun 1964, Vietnam Utara membentuk pasukan gerilyawan Viet Cong untuk mendominasi peperangan di Vietnam Selatan. Pada tanggal 18 April 1975, pasukan Vietnam Utara melakukan pertempuran terakhir di Saigon yang merupakan ibu kota dari Vietnam Selatan. Pada pertempuran Saigon, pasukan Vietnam Utara memperoleh kemenangan dan Presiden Vietnam Selatan Duong Van Minh menyerah tanpa syarat pada tanggal 30 April 1975. Selanjutnya, pasukan Vietnam Utara mendeklarasikan berdirinya negara Vietnam yang baru dengan ideologi komunis. Sistem apartheid di Afrika Selatan. Apartheid adalah kebijakan politik rasial yang diterapkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Dalam sistem apartheid terdapat pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan kulit hitam yang disahkan melalui undang-undang. Akar politik apartheid bermula pada awal abad ke-20 Masehi. Politik pemisahan ras di Afrika Selatan dimulai setelah Perang Boer. Ketika Uni Afrika Selatan dibentuk pada tahun 1910 di bawah kendali Inggris, orang Eropa di Afrika Selatan membentuk struktur dan kebijakan politik rasial baru di negara tersebut. Kebijakan rasial dan diskriminatif dapat terlihat ketika Inggris memberlakukan pembatasan terhadap hak legislatif masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan. Pada perkembangannya,
Partai Nasionalis Afrika secara resmi memperkenalkan politik apartheid pada tahun 1948. Anggota partai ini berasal dari etnis kulit putih keturunan Belanda yang menguasai politik dan pemerintahan di Afrika Selatan. Partai Nasional Afrika berhasil memenangkan pemilu pada tahun 1948 dan mendirikan rezim apartheid. Rezim ini mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara kulit putih dan kelompok ras lain selain kulit putih tidak memilih hak politik dan warga negara penuh. Rezim apartheid memberlakukan diskriminasi terhadap kaum kulit hitam Afrika Selatan melalui hukum negara. Dalam hukum tersebut terdapat pembagian ruang hidup antara ras-ras di Afrika Selatan. Golongan kulit putih memperoleh 87% wilayah Afrika, sedangkan kulit hitam hanya 13%. Tuntutan penghapusan apartheid di Afrika Selatan muncul dari dalam negeri maupun masyarakat internasional. Tuntutan penghapusan apartheid dari dalam negeri muncul melalui golongan kulit hitam dan beberapa golongan kulit putih yang peduli nasib masyarakat Afrika. Gerakan penghapusan apartheid mulai digaungkan oleh tokoh-tokoh nasional Afrika Selatan pada tahun 1960, diantaranya adalah Nelson Mandela. Penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan memiliki dampak yang sangat besar di segala aspek kehidupan. Beberapa dampak dari penghapusan apartheid di Afrika Selatan adalah masyarakat kulit hitam dan kulit putih hidup berdampingan tanpa adanya pembatasan sosial, menyebarnya paham antirasialisme di dunia internasional, munculnya kesetaraan terhadap kaum kulit hitam di seluruh dunia. Afrika Selatan mampu menerapkan pembaruan-pembaruan yang besar pada keberagaman. Oke anak-anak, itulah tadi video pembelajaran kita tentang sejarah peminatan, yakni peristiwa kontemporer dunia. Ada dua tema yang kita bahas tadi, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan dan dihapuskannya sistem apartheid di Afrika Selatan. Adapun kesimpulannya adalah runtuhnya Vietnam Selatan adalah awal atau buntut dari terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Perang ini adalah di mana Amerika mendukung Vietnam Selatan dengan ideologi liberalisasinya dan Uni Soviet mendukung Vietnam Utara ideologi komunisnya. Kemudian adalah sistem apartheid di Afrika Selatan, di mana sistem ini adalah sistem pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih, di mana kulit putih ingin mendominasi politik di Afrika Selatan. Adapun tokoh yang menghapuskan sistem apartheid ini adalah Nelson Mandela. Terakhir, sistem apartheid ini dihapuskan pada tahun 1994 yang dimotori oleh tokoh politiknya Nelson Mandela. Mungkin itulah video pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas dan kurang dimengerti, mari kita diskusikan di Discord dengan baik. Kemudian tetap jaga kesehatan, semangat supaya kalian terbebas dari penyakit di tengah pandemi COVID hari ini. Bapak ucapkan salam jasmani.